iki kerjaku tak lakoni malah saya ngeluh tak telateni ning hasile saya ora berjanji. Kok malah saya nalongso tak lakoni malah saya bengkok apa kudu ngene nganti tekan tuwa ya wis ra apa-apa. Wow, itu tadi penampilan Mas Gogor sama Mas Puji ya Mas dengan Siap. Bongko ya Mas? Bongko. Bahasanya Semarangan banget. Ya. Bongko itu apa ya Mas? Bisa dijelaskan ke penonton? Bongko itu jadi istilahnya seperti apa ya? Istilah kiasan sih. Kayak seperti mati tidak berguna. Jadi sampai pas mubadir ibaratnya. Situasi yang penuh keputusasaan gitu ya. Betul. Itu lagunya aku nonton videonya memotret realitas kalangan kaum mendang-mending, kaum ekonomi lemah. Latar belakangnya apa Mas bikin itu? Bikin Bongko? Sebenarnya itu kan ya realita ya. Ya kebetulan aku kan ojol gitu kan. Mas Gogor. Terus Sehari-hari rasakan ojol, gitu. pas lagi orderan lagi sepi ini gitu. Terus genjreng-genjreng akhirnya tercipta lirik demi lirik ya. Terus akhirnya jadi lagu itu. Oke. Mas Gogor sendiri pertimbangannya itu diciptakan sendiri ya Mas ya? Ciptaan Mas Gogor gitu? Ya. Terus kemudian menggandeng Mas Puji, diciptakan kemudian diputuskan lagunya diduetkan aja. Pertimbangannya apa? Ya pertama aku lihat Mas Puji suaranya pas ini untuk lagu ini gitu. Ya kan. Kebetulan kan di sini lagu ini kan ada juga yang range tinggi ya, range tinggi juga. Dan Mas Puji kan range-nya juga di atas saya sih sebenarnya, range tinggi, ya kan. Itu satu. Terus sama apa ya? Dia yang pertama kali apresiasi lagu ini gitu. Dia juga akhirnya memberi aku semangat gitu kan. Akhirnya, wis Mas digas bae. Mas Puji waktu pertama dapat tawaran, yuk ini diduetkan yuk. Feelingnya apa Mas lagu ini? Dulu kan waktu ngumpul-ngumpul sama teman-teman, dia gitu, aku di lagunya apa ya? Tak dengar kok enak men ya. Terus akhirnya, udah wis digawe Mas, belum, wis digas we Mas, gawe bareng-bareng, gitu. Awalnya itu, ya langsung cocok we Mas, di telinga langsung cocok, langsung cocok. Akhirnya ya jalan. Prosesnya berapa lama Mas? Proses pembuatan Pembuatannya. single. Kalau pembuatan ini sebenarnya sing lama itu pembuatan musiknya. Aransemennya. Aransemennya siapa? mungkin ada teman dari luar Semarang, di Ngawi, tepatnya di Ngawi. Itu yang aransemen sana. Jadi kita tidak langsung sana, cuman via Japri. Mas, saya pengen aransemen kayak gini dengan model gini. Dilempar sana, terus dikirim sini, take vokalnya di sini Semarang. Nah, itu sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Terus kalau pembuatan video klip 1 hari sih. Cuman itu repot, sebelumnya harus menyiapkan semuanya. Dari cerita lagu dan lain-lain. Cerita video klipnya harus mengena juga, tidak asal-asalan buat talentnya. Iya, talentnya. Kalau disampaikan di videonya itu idenya dari siapa? Ide yang bikin video dari siapa? Kalau ide saya, cerita. kalau ide cerita, ya bareng-bareng lah, ide cerita bareng-bareng. Cuman yang mengeksekusi saya. Jadi kemarin tuh rencananya malah
karena ini ceritanya dari Mas Gogor kan cerita realitas. Sehari-hari. Iya, ojol ya. Iya. Jadi kalau kita makainya ojol nanti takut ada kontroversi di situ. Makanya punya ya. ojol secara general gitu Iya, ya. jadi akhirnya video klipnya itu di tempat ojek pangkalan. Jadi biar ndak apa. Karena memperlihatkan Iya. merek tertentu Iya, gitu ya. betul, betul. Salah satunya itu sih. Dan kita kita kemas dengan komedi. Oke. Iya, jadi biar ndak terlalu dibantu juga sama Supre. Banyak teman-teman Mas Yayan juga bantu. Semualah. Banyak yang bantu. Terima kasih semuanya buat teman-teman. Yang ingin disampaikan di situ apa sih sebenarnya? Realita kehidupan para ojol itu apa sih? Iya. Sengenes apa sampai bongkok? Ya, apa ya? Itu kan tentang kondisi seorang yang lagi drop gitu kan, karena ordernya yang nggak kunjung banyak gitu ya. Ya Lagi kan? sepi ya. Lagi sepi orderan, ya kan? Akhirnya yo namanya orang kan juga mengeluh juga kan, mengeluh. Tapi selain mengeluh dia juga harus, ya wis lah, rak popo. Intinya kita tuh walaupun ya nerima cobaan banyak, tapi harus tetap bersabar itu. Oh sabar, Harus ikhlas lah. ikhlas wis. Pokoknya kita berjuang ya wis, nak pawane-pawane ya wis rak popo. Iya. Aku juga udah nonton video klipnya. Ya tadi tertawa-tawa sendiri. Iya. Aku kan termasuk orang yang nggak suka nonton film kalau nggak happy ending gitu. Iya. Jadi, alhamdulillah ya happy ending. Akhirnya Iya. kan dapat Iya. orderan, dapat tip banyak ya. Iya. Jadi terus pas berangkat nggak bawa uang, nggak punya uang, pulang-pulang alhamdulillah dapat rezeki buat yang lagi hamil Iya. gitu ya. Happy ending lah. Itu endingnya berarti dari kesepakatan bersama. Iya. Ya, sama-sama. Talentnya orang Semarang juga mas. Iya, orang Semarang semua. Dan itu dadaan semua. Ada talent yang kita nyari. Dadaan juga satu hari sebelumnya baru dikabari. Terus banyaklah problem di pembuatan video klip. Ada sing talent yang tidak bisa. Ternyata di hari H itu tidak bisa. Terus kita bingung nyari talent. Ngubah alur cerita juga di situ. Oh sempat terjadi Iya. diubah Iya, ceritanya. diubah cerita. Karena beberapa ada cerita yang harusnya kayak gini, terus karena orangnya tidak bisa, akhirnya diganti talent lainnya. Gitu. Aku pikir dari segi cerita juga kayaknya memotret kehidupan kalangan Iya. menengah ke bawah itu Iya. banyak orang yang akan relate gitu ya. Iya. Kalau dari segi musikalitas sendiri, pengaruhnya dari mana aja? Tercipta aransemen seperti itu, lagu itu, Oh gitu. pengaruh musiknya dari siapa saja, Mas Gogor? Kalau musik saya, Mas Puji itu mendengarkan secara gamblang ya, mesti sebenarnya tidak. Ini kan alirannya pop Jawa ini kan ambiaran istilahnya. Kita juga mendengarkan banyak musik sih, banyak musik. Tapi di lagu ini emang sengaja dibuat seperti itu. Ya. Ki lagu ki liriknya kok ngene loh. Terus musiknya ya wis digawe seperti ini biar lebih mengena dan relate sama liriknya juga ya kan. Ya ibaratnya berantes lah ibaratnya joki. Wah kerasa wah kayak gini. Tapi kan juga diselingi dengan ada lucunya. komedi, ada Jadi komedi. ngen ora koyo gergel banget gitu. Kalau Mas Gogor sendiri, aku lihat memang lebih sering bawain lagu Jawa ya Mas. Iya. Nah, kalau Mas Puji lebih general ya Mas. Iya, Cendra. Nah jenengan sendiri bisa gatuk sama musiknya, sementara kan jenengan juga orang yang general dalam bermusik ini, terus kemudian disuruh yang Jawa banget gitu gimana Mas? Ya kan memang sebelumnya saya juga bawain single Jawa juga. Ada 2 single yang lagu Jawa juga. Dan saya kalau nyanyi medok, Mbak. Jadi ya memang cocok Aku juga sama medok, lagunya. Mas. Kalau apalagi kalau suruh nyanyi Inggris, nggak bisa sama sekali. Ya cocok lah kalau lagu-lagu Jawa. Asli Semarang semua ya Mas? Aku asli Semarang. Semarang. Mas Puji? Bisa Mas. Semarang, makanya ini Semarang. bahasanya kan bongko, biasanya kan Iya, cuma Semarang. diketahui wong sak Semarang sekitarnya gitu. Iya, betul. Ya kita bawain lagu Bongko itu dengan ya model logat Semarang, model kita lah ya kan? Iya. Mungkin kalau dibandingkan sama yang musik ambiaran sekarang yang lebih banyak ke Jawa Timur, Ke Jawa Timuran. emang beda ya, ada bedanya. Kita berusaha untuk
oh iki lho lagu Jawa Semarang, Bos Semarang ini kayak gini gitu. Artinya biar di Semarangnya kena dulu, habis itu terus nanti bisa meluas. Ya, ke harapan daerah kita yang lebih seperti luas itu. gitu. Ya. Nah, Mas, kalau soal kenapa bahasa Jawa, kenapa enggak Mas Gogor nyoba kayak musisi lain Indonesia biar lebih luas gitu? Apa karena faktor momennya juga? Karena kebanyakan sekarang pendengar penikmat musik kan juga sekarang bergeser ke musik-musik Jawa ya. Iya. Pertimbangannya apa, Mas? Sebenarnya sih basically itu sebenarnya saya sendiri ya. Kalau saya itu anak cah pop sebenarnya Mas. Dulu ya buat band top lagu top 49 gitu. Lagu Indonesia semua sih. Cuman aku juga punya materi lagu Jawa. Kebetulan waktu itu pas lagi booming ya, waktu 2022 itu waktu itu ada lagu single waktu itu Darboy Geng ya waktu Iya. Balungan Kere itu meledak ya kan. Akhirnya aku juga buat lagu Jawa, terus sama teman gue sendiri kambe gitu. Dan akhirnya sekarang malah jadi image-nya malah lagu Jawa gitu ya. Kalau aku sendiri sih tetap berusaha untuk menyesuaikan dengan kondisi gitu. Ibaratnya kalau saya itu menyelaraskan musikalisme dengan idealisme, komersialisme dengan idealisme gitu. Ya. Menyeimbangkannya gimana? Komersial sama idealisme. Nanti tanya-tanya Mas Puji juga. Ya. Menyeimbangkan idealisme nih sama realitanya komersil. Kita punya sisi idealisme lagu itu mungkin, tapi kan tidak 100% ya. Oh gitu, aku senengnya kok ini gitu. Terus tapi kita harus melihat juga pasar. Ya. Saat ini sing payu tahu. Aku yuk dodol tahu gitu loh. Maksud aku dodol tempe kan malah wah kira payu. Tapi aku juga punya idealisme, tahunya tak gawe kok ngene lho. Iki versi aku. Ya berusaha untuk menjadi yang pembeda lah. Jadi kalau dinyanyikan, iki lagu niki gitu. Seperti itu. Kalau menurut saya sih kita harus punya karakter lah ya, karakter. Iki lagu nih wong iki, lagu niki gitu. Mas Puji gimana? Apanya? Jenengan sebagai musisi juga. Kalau saya itu basically pop ya, Mbak. Cuman kalau membuat lagu itu sedapatnya. Kalau pas buat lagu kok inspirasinya lagu pop, dapatnya lagu pop ya saya garap pop. Kalau dapatnya lagu reggae ya cocoknya reggae ya tak buat reggae. Jadi kalau saya ndak harus ini harus Jawa, ndak. Kalau saya lebih ke cocoknya pakai apa. Wah, ini harus lagu ini Melayu harus pakai dangdut kalau ini. Jadi kayak gitu, ndak harus masuk terus ke Jawa ke dangdut terus ndak. Sedapatnya. Aku orang awam ya, Yeah. bukan musisi. Aku cuma pendengar, senang musik sih. Jenengan sudah tahu ilmunya dan menekuni itu. Misalnya punya tiba-tiba ada wangsit, ada ilham, aku mau bikin lagu. Cocoknya ini jenis musik ini cara ngotak-ngatiknya dan memutuskannya prosesnya kayak apa sih? Kalau saya dari cengkok. Ya, cengkok nadanya. Ya, cengkok nadanya. Kalau cengkok nadanya umpama dapatnya kok Melayu ya pantasnya ya dibuat dangdut atau artinya kalau itu toh diuji coba dulu toh. Iya toh. Diuji coba kan. Iya. Ya kerangkanya lagunya itu kan kalau sudah dapat baru ketahuan ini cocoknya pakai lagu pakai genre ini, cocoknya pakai genre itu. Gitu. Jadi tidak harus aku dapat pop tapi tak paksa buat dangdut, kayak saya bukan tipe seperti itu. Mungkin kayak yang lain kalau genre dangdut harus konsisten memang kadang. Jeleknya saya di situ sih. Itu enggak jelek Mas, kan soal nuruti puasnya di mana gitu loh. Kepuasan diri kita. Mas Gogor gimana, Mas? Kalau aku sih ya aku sedapatnya sih. Jadi lagu ki aku tuh nggak mikir ya lagu itu nyanyikan sama lagu ki cocoknya lagu nyanyikan lagu wong cewek, wong lanang enggak gitu. Cuman kalau saya kecenderungan buat lagu itu sebenarnya aku pegang gitar, genjreng-genjreng tulis itu biasanya bareng, jadi lirik sama nada itu tercipta bareng gitu. Akhirnya udah jadi liriknya, nadanya ya kan,
Tapi itu kan akhirnya kita nyanyikan ya berulang-ulang gitu kan. Ya sih ini adanya aku sing duri. Durak nyandak iki kudu cewek iki gitu kan. Kalau aku sendiri selama ini terus terang nggak pernah sih buat lagu cewek. Kalau Mas Puji mungkin pernah ya, oh cocok buat ini. Kalau aku banyak kan saat ini hanya satu genre sih buat cowok sih. Belum pernah laguku dinyanyikan sama cewek. Soal kan nadanya itu tadi ya. Iya. Mas, nek soal idealisme musisi. Ya. Jadi berdua tipikal yang muas-muasin diri dulu, musik sebagai sarana ekspresi, memuaskan dahaga dalam diri, wow. Atau komersialisasi. Mas Puji dulu. Idealis itu dibagi, kalau saya dibagi dua sih. Kalau idealis bagi saya itu kalau kita buat lagu harus idealis memang. Tapi kalau bermusik, kalau untuk sisi komersil kita harus umpama betul sama Mas Gogor tadi bilang kalau umpama lagi viral lagu-lagu Jawa kita ngikuti. Tapi kalau untuk bagi saya sendiri idealis itu piye ya, Mbak? Sebagai musisi tidak harus idealis banget. Contoh kalau kita kalau saya kan buat lagu sama ngamen istilahnya. Kalau ngamen itu kita ndak umpama ngamen di tempat kafe mana itu. Kita ya ndak boleh idealis sama karakter lagu kita. Sama ya, karya kita. Gitu. Tetap menghibur orang lain. Ada lagu pop, lagu dangdut, lagu apa ya. Lagu kita harus populer. harus paham kondisi seperti itu. Jadi ndak harus main harus lagu ini enggak. Kecuali kalau memang karya kita yang untuk tampil ya kita harus karya kita yang harus tampilin. Gitu. Mas Gogor? Ya kalau aku sih, Mas, apa Mbak? Kalau kita buat lagu, ya kan, kita niat buat lagu buat apa dulu gitu, ya kan? Aku pengen lagu kita rungokke, ya kan? Ngen wong liya seneng, ya kan? Banyak orang suka lagu ini. Apa buat lagu ki nganggo kepuasanku pribadi gitu kan. Ya kan? Kalau pribadi ya wes aku seneng ngene ya wes aku gak mau diatur gitu. Aku tutup kuping wis iki lho aku koyo ngene gitu. Yeah. Ya kan? Tapi kalau kita buat lagu biar orang lain seneng, aku ya harus melihat sih lagu ki genjreng kak ngene iki apik apa ora ya kan. Terus tak rungoki piye apik ra? Kurang. Orang sing seneng lagu ki. Dites ke orang lain juga. Ya, kita perlu tester juga sih. Kita cek ombak gitu kan. Kalau aku sendiri ya seperti itu. Jadi lagu ki apa sih sing enak? Pertama kali pertama kali buat lagu introne sing apik. Ya kan. Terus ono sing intro, setelah itu kan song, terus ref. Ref yang membunuh berarti. Ref yang membunuh. Kan gitulah. Berarti lagu-lagu sekarang kan semua lagu kebanyakan kan ref sing ngantem gitu kan, ya kan. Tapi kalau menurut saya itu tidak berlaku pada musik Jawa ini. Di Jawa itu cenderung malah rapnya yang ditonjolkan gitu. Sama liriknya yang ngantem. Kadang malah rapnya taruh depan gitu, ya kan. Kan banyak tau Mbak Eliat musik itu. Kalau musik Jawa malah rewesek sing di untuk kampung kasih gitu. Setelah itu dibuat yang lain baru setelah intro. Gitu. Seperti itu. Kalau idealisme kita berusaha kita mikirnya komersil ya wis kita harus bisa gimana ya menyembunyikan idealisme kita. Yo jadi katakan membunuh lah idealisme kita. Jangan sampai betul. Ya kan Mas. Dewi kan ngene-ngene aku senengane ngene lho musik. Tak kayak jazz lah ngene. Ya kan. Tapi kan orang lain Nggak masuk. Justru malah orang sing kadang lagu sing gampang nyantel itu yang malah masuk tak gendong kemana-mana itu malah gampang. Jadi ya itu harus bisa menempatkan idealisnya itu. Ya. Jangan sampai idealisme tapi nutup kuping tadi. Iya. Gitu. Jadi harus menyelaraskan idealisme dengan komersialisme itu yang aku maksud sih. Oke. Pertanyaan basic. Lagu yang enak menurut jenengan itu lagu yang kayak gimana? Mas Gogor dulu.
kalau aku ya sendiri ya. Sekarang lagu yang enak, satu lagu yang aku mikir dari sisi komersil ya, dinyanyikan oleh anak-anak gampang. Easy listening. Cah cilik ngrungokne lagu kok nyantol. Akhirnya loh, ini peluang ini. Karena apa? Wong cah cilik nyantol sama cah gede, ya kan. Ibarat esok menu ya. Cah cilik nyanyi gitu kan. Oh, bisa nih. Aku mesti gitu. Kadang aku punya ponakan kecil tak nyanyi kayak gini. Tak cekoki laguku itu dia gimana. Dia bisa nyanyi. Oh iya, Nyantol. berarti gampang. Itu cara gampangnya lah, seperti itu. Tapi yo tiap musisi, tiap pencipta lagu punya cara yang beda-beda sih. Mungkin Mas Puji caranya juga beda ya Mas Puji ya. Gitu. Mas Puji gimana? Kalau saya yang penting rasanya dapat. Feel-nya dapat. Feel-nya dapat. Kalau feel-nya dapat ya lagunya enak. Saya gitu sih. Nah, Mas Gogor kan sudah menciptakan lagu nih. Mas Puji juga ya, Mas? Iya, dia pencipta Udah lagu. punya karya kan ya. Pernah ngerasa aku ki musisi loh. Aku ki artis loh. Ada perasaan gitu nggak, Mas? Ayo. Ya kalau jenenge wong ya, menungso ki ndek rasa ngono iya, aku musisi iki. Ya kan. Tinggal itu kadarnya berapa persen gitu loh. Ya kan. Ya Mas. Ana sing merasa, wah aku ki musisi. Aku kudu ning dhuwur ki, aku harus dihargai ki. Iki lho aku musisi. Aku berkarya. Iki lho aku kowe sapa ngene cover aku laguku dhewe. Kowe kudu iya aku dhuwur dhewe. Kadarnya 100% itu. Ya kan. Ya kalau aku sendiri harus kita ngocol lah ngono. Dhewe iki sapa? Piye dhewe wis dadi apa saiki? Ya. Untuk teman-teman yang mungkin mereka yang merasa udah besar, ngoco. Kita ngaca kita tuh belum apa-apa. Mas Puji? Pernah, Mas? Pernah, mesti. Tidak pernah. Tidak pernah merasa Iya. seperti itulah. Kalau banyak musisi sing Semarang sing bagus-bagus banyak. Lebih dari saya banyak banget. Mungkin seperti kayak apalagi kayak saya lagunya masih sapolah belum banyak didengar sama. Kalau yang penting sih tetap berkarya. Terus, urusan viral mungkin nanti ya. Dan yang penting jangan berlebihan over kayak wah merasa sudah punya lagu banyak gini-gini. Kalau reguler sendiri, Mas Puji reguler. Ya, saya ikut reguler sih. Kita kembali ke Belajar. Mas Gogor juga. Aku nggak reguler, aku Sering selain cover musik juga, ada Mas. aktivitas lain gitu. Ya, Ya, jadi ya. wira swasta sih. Ya. Terus kalau pernah Mas sering dipanggil juga? Sering acara, sering ngisi acara. Ya, ada event-event 1 kali 2 kali kadang ada yang panggilan. Cuman saat ini musik kalau saya sendiri berdampingan dengan aktivitas lain itu, tidak full di musik. Bisa disambi kok ya. kalau Ya. musik kok ya. Ya betul. Kalau Mas Puji biasanya paling sering pas reguleran nyanyi lagu apa? Lagu ini kalau saya reguleran malah terbiasa nyanyi lagu ambiaran juga. Lagu-lagu sing lagi-lagi hits kayak Nemen, lagu ini Dini Caknan dan lain-lain. Lebih ke situ. Kayaknya mulai lagu Jawa mulai banyak ketemu pendengarnya yang membawa naik itu Dini Caknan ya? Atau Salah satunya. Salah satunya. Tahun 2000-an lah kalau tidak salah. Tahun 2000-an. Sepengamatan jenengan yang pertama kali meledakkan itu mulai membawa populer lagu Jawa itu siapa sih? Didi Kempot menurut saya sih, Pak. Iya ya. Didi Kempot. Didi Kempot menjadi zaman anak Iya. kecil ya. Artinya terus kemudian Karena akrab ada di telinga media anak. sosial akhirnya viral. Iya. Terus, lagu Jawa naik lagi. Ini kan Mas Gogor, Mas Puji dua-duanya musisi ya Mas. Aku pengen mengulik soal proses kreatif jenengan. Dari ide baru pertama kali di kepala, terus kemudian meramunya, memasak, menggodok, kemudian jadi karya. Itu prosesnya seperti apa? Mas Puji dulu. Kalau saya itu datang tiba-tiba, Pak. Kalau
umpama ini harus buat lagu ini dapat nggak bisa. Kalau saya umpama lagi naik motor, udahlah dapat ya dapat. Artinya kayak jelangkung ya. Iya. Kayak dapat ya dapat. Tapi kalau mau disuruh datang juga nggak bakal datang kalau nggak. bakal. Iya. Nggak, inspirasi kalau nggak memang datang sendiri nggak bisa. Kalau saya ya, saya tipikal musisi yang seperti itu. Mungkin musisi lain memang harus buat. Kalau saya enggak. Kalau memang buat koyo apa tetap enggak jadi, enggak ketemu. Sekalipun seharian megang gitar gitu Enggak ketemu. Tapi kalau naik motor, umpama perjalanan, saya kan kadang sering pulang kampung ke rumah istri saya. Perjalanan di kampung itu sempat perjalanan dari Semarang ke Solo itu dapat satu lagu. Naik motor itu. Udah sama lirik sama ref. Berarti yang pertama muncul itu lirik dulu. Nada biasanya. Nada biasanya. Ya, nada. Kalau lirik itu kalau nada sudah baru kita masuk ke lirik. Ngepas ya. Nah, aku kadang bingung itu. Musisi itu nek bikin lagu tuh gimana? Kan tadi jenengan bilang nada dulu. Ya. Dan nek kemudian yang dalan terus lali piye? Itu kan di save. Kita direkam pakai handphone. Jadi kita umpama kita dapat ref nih, terus mandek sedilok numpak motor, terus direkam. Tidak lali. Sekarang aku tahu. Sekarang kan teknologi juga banyak, Pak. Jadi kayak gitu. Terus perjalanannya mau bensin mandek untuk anu diserekam lagi gitu. Kalau saya seperti itu sih. Kalau dipaksa harus buat tidak bisa saya. Terus terang tidak bisa. Ada tipe kalau teman saya itu sama Mas Sam itu buat sampai 90 lagu, berapa ratus lagu. Memang iya. Tuh. Kalau saya tipikal yang enggak seperti itu saya. Memang kalau beda-beda. dapat ya dapat. Ya, dapat. Kalau enggak ya enggak. Ya. Kalaupun Dipaksa pun jadinya enggak enak. Umpama bisa pun jadinya mungkin enggak pas, enggak kepake. Memang nunggu wangsit ya. Iya, nunggu wangsit. Mas Gagar gimana? Sebenarnya bersama sih Mas Puji. Ya, aku kondisional gitu. Apalagi aku kan ojol kan. Ya juga ojol aku sering di jalan gitu kan. Naik motor gitu kan. Pas di jalan ono api pinggir. Berarti gremeng-gremeng sendiri terus direkam sendiri gitu pakai ya, HP gitu. Oh iya kita ada ngene. Nah, terus pernah juga pas di jalan itu malah "Kowe lagi apa, Mas?" Gitu. Itu setelah itu prosesnya pulang ke rumah ya kan. Tak hidupin lagi, tak putar lagi tuh. Nah, tak golek nadanya gitar. Oh, gini. Setelah itu tak tulis. Artinya pertama tuh mentahnya baru geremengan-geremengan itu ya? Ya. Gerengan, ya kan. Nah, pas lagi moodnya baik, langsung jadi. Wah, intro, song, bridge, ref, langsung jadi. Itu sekali duduk bisa langsung jadi. Ya, Sekali duduk tapi bisa nak pas lagi mood, ya itu, podo, bumpet itu, hari, apa ya, gitu. Makanya kalau musisi itu kalau moodnya enggak bagus ya enggak bisa. Ya nggak dipaksain saat itu juga harus jadi, enggak gitu. Kalau kita mau perform pun kalau moodnya enggak bagus, enggak bisa. Kurang bagus. Pernah gak Mas jenengan berdua pengennya dapat ilham, dapat wangsit nih, tapi gak dapat nih. Artinya kok ideku mati yo, dan itu dalam waktu lama sampai kesel sendiri. Pernah gak? Pernah, ini sekarang nih. Sekarang? Iya. Udah berapa lama? Berarti dari Desember. Sampai sekarang? Desember. Bisa lama Kepala ya? Tresno itu rilis. Kalau saya kan kemarin baru dapat single Kepala Tresno, terus Maret baru rilis. Sampai sekarang belum dapat lagu. Tapi memang saya sebelumnya itu sudah punya backupan lagu sebelumnya, jadi punya stok. Ya punya stok, jadi yang stok lama dikeluarkan dulu. Jadi gitu. Memang kalau ada masalah atau problem sudah bisa, kalau musisi seperti itu. Kalau saya kayaknya kebanyakan kayak gitu deh Mas. Karena akan mikirin masalahnya dulu daripada mikirin bikin karya. Mas Gagar pripun? Sebenarnya itu masalah itu malah bisa jadi apa ya, sesuatu yang positif atau negatif gitu loh. Contohnya
Ono masalah malah iya malah dadi lagu malah. Oh, malah jadi lagunya jadi satu curhat kan? Aku akunku gabluk mau Iya. cek ngendi wah. Esok bongko dadi gara-gara aku lagi mumet mikir orderan gitu, ya kan. Iya. Lah, tapi bisa jadi stuck itu pas apa? Aku stucknya tuh Mas pas ya, malah pas aku happy gitu loh, bingung. Oh, Aku malah terlalu seneng nih lagu Jawa sementara aku tuh ambiar, aku tuh gerantes. berarti jenengan kudune posisinya sedih terus Mas gitu Nah, kan? itu. Jadi malah kadang kita terlalu happy dengan hidup kita, malah Memang bingung. Terus materi materi sendiri, apa? Pak. Iya, Memang sendiri-sendiri. iya, Nggak iya, bisa. Semua orang beda-beda. Iya, materi ini malah bingung apa Mek. Tak bahas ya. Ya itu mungkin tidak hanya saya sih, mungkin banyak musisi yang seperti itu. Aku jadi mikir sekarang gini, kayak lagu-lagu musisi-musisi yang besar ya, Dani lah, Rhoma Irama lah, Iya. mereka itu bisa keluar lagu-lagu yang masterpiece ketika mereka lagi struggle, lagi berjuang dulu. Artinya situasinya lagi kepepet, lagi ra kepenak. Ketika sudah kepenak, mereka udah nggak bisa bikin karya sebaik dulu kayaknya, ya kan? Bener. Bener kan? Jadi kayak kudu di posisi yang terhimpit dulu, baru mereka bisa keluar masterpiece lagu-lagu yang apik gitu. Ya, jadi kita harus bisa manfaatkan waktu. Wah, iki waktuku lagu produktif ya aku. Wah, aku lagu gitu. Karena ada saatnya itu kita stuck itu. Duh, lagu apa ini. Iya. Ra enak. Iya. Nggak mood akhirnya nggak jadi Iya. terus. Karena Jadi banyak musisi yang kayak gitu kan. seperti itu. Kalau aku sendiri ya itu malah pas lagi ada sesuatu yang menimpa kita itu malah aku jadi lagu gitu. Tapi pas aku momen happy gitu. Gawe lagu contoh lah lagu Jawa iki gawe happy itu apa tuh malah bingung aku kan. Karena liriknya grantes kabeh gitu. Gitu. Tapi kan mosok ya meh dhewe mah nelongso terus gitu kan. Gitu kan. Ya itu solusinya pas waktu kita produktif ya wes kita bener. Tapi pas lagi ketemu moodnya. pas lagi gak mood ya wes ono materi Iya, gitu kan. Gitu. Mas, jenengan berdua menemukan musik sebagai bagian dari terapi atau seperti apa sampai kemudian menekuni dunia musik ini? Bagi jenengan berdua. Kalau aku semua itu pasti ada musik ya. Dimanapun pasti ada musik. Nah, kalau saya itu musik sudah sejak kecil saya itu sudah didengarkan sama musik ya. Sudah dari sejak kecil, makanya sampai sekarang pun bergelutnya tetap di musik. Jadi musik kehidupan saya sih. Jadi bagian dari Dari kehidupan umur saya. berapa Mas? Mulai Sejak mungkin kalau fokusnya sejak SMP. SMP. Mulai belajar musik SMP. Cuman kalau dulu waktu kecil kakak saya ya sering dengerin musik lewat kaset-kaset. Jadi telinga musik terus. Kalau setiap tidur pasti denger Ki Ebit. Ebit Ya, Gyadi. itu salah satu inspirasi saya juga. Ebit. Alat musik pertama yang bisa nih? Gitar. Ya. Dulu, Selain gitar ada lagi? itrik-itrik. Itrik-itrik. Jadi mulai SMP udah bisa main gitar? Ya, bisa. Otodidak apa les Mas? Dulu pertama otodidak terus sempat mendalami les sebentar sih. Dulu memang saya gitaris, tidak penyanyi saya. Barusan kejeblos tadi. 4 tahun yang lalu harus apa? Tidak tahu tiba-tiba kok jadi penyanyi. Penyanyi dadaan. Artinya nggak serius? Nyanyi, dinyanyi? Dulu tidak serius. Pertamanya nggak Pertama tidak serius. Memang saya dulu gitaris saya. Jadi ikut festival musik. Gitu. Tapi sekarang tidak tahu kejeblos di musik. Di ngamen juga. Gak serius, weh bisa nada tinggi ya? Ada. Saya nada tinggi sama manjat kursi, Pak. Jadi tinggi. Mas Yoga pripun? Piye, Pak? Gimana? Mencintai dunia musik. Oh ya. Awalnya seperti apa? Kalau aku sebenarnya tuh dari kecil ayah dulu kan seneng lagu-lagu Jawa. Jadi rungok lagu-lagu karawitan gitu. Terus seneng bapak dulu seneng wayang. Seneng wayang. Terus kerja aku
yuk nonton wayang Mas Pandowo. Terus waktu itu juga dia bisa main suling bisa ya. Terus ibu juga pas Niko rock lagu Markus Plus, terus Mas Daria jalan dulu ya, Roma Irama. Nah itu akhirnya kan waktu itu masih kecil ya, bisa nyanyi. Setelah itu aku SMA mulai band-bandan. Sebenarnya ya setelah di SMA kelas 2 gitu baru aku gitar, ayam beli gitar, akhirnya aku gitaran, jeng-jeng. Nah setelah itu sampai kuliah, dulu juga pernah serius punya band gitu, serius itu. Tapi endingnya juga kepending semua karena mereka pada sibuk. Udah sibuk masing-masing. Ya. Setelah itu, ya wis, aku bisa gitar, aku ya sedikit bisa nyanyi. Aku dia lagu ngopah ora jajal nyanyi baik. Iseng-iseng nyanyi ya sampai sekarang main jalan, ya berkarya lah, karya sendiri banyak kan. Mas Gogor, Mas Puji, selama menekuni dunia musik ini sudah menghasilkan apa aja karyanya? Mas Gogor dulu. Saya menghasilkan single ya, single 7 single. Itu Jawa semua, Jawa semua. Isinya tetap keresahan. Ya. Keresahan para kaum menengah, kaum mendang-mending. Ya. Memang lagu Jawa kan memang seperti itu, jadi lebih mengedepankan rasa ngrantes ning ati, rasa gondu, rasa mangkel, kecewa seperti itu. Dan iya ya tergantung kita ya mengemasnya seperti apa. Tapi tetap ada unsur komedinya. Bumbunya sekarang yang ini seperti itu gitu loh. Jadi emang harus lagunya grantes ki, ya kan bagi malah ora ono yang pembeda gitu loh. Ora ono sing baratnya kan nak grantes kabeh kan ya malah sing nonton nangis gitu loh. Ora ono jogetan mek nangis gitu. Karo guyonan. Jadi emang selingi komedi gitu untuk mecahke suasana. Singlenya di YouTube Mas? YouTube ya. ada. YouTube-nya apa Mas Gogor? YouTube saya Gogor More. Iya. Ya mungkin teman-teman bisa silakan berkunjung ke channel saya. Didengarkan lagunya Mas Gogor. Mas Puji? Kalau saya 8 lagu. Baru 8 lagu. Single. Kalau 8 ini mungkin sudah album ya kalau 8 lagu. Isinya universal ya. Ada pop, ada reggae, ada dangdut, macam-macam lah. Jadi sing tak bilang tadi, kalau saya buat lagu sedapatnya. Kalau memang panse pop ya pop, reggae ya reggae, tergantung moodnya juga. Kalau Mas Gogor kan lebih ke apa? Kesedihan. Iya. Mas Puji apa? Ya garis besar universal, percintaan lah. Percintaan. Kalau saya percintaan. Ya perasaan, lebih ke perasaan. Kalau pas reguler sering dinyanyikan Mas? Jarang banget. YouTube-nya apa Mas biar didengerin? Pujiono Project. Mampir aja ke channel YouTube Pujiono Project. Dan di Spotify udah ada? Ada semua. Spotify di musik digital lah. Terakhir yang paling banyak single apa Mas pendengarnya? Paling banyak itu yang sekarang Kepauk Tresno. Kepauk Tresno. Ya. Apa itu? Single Kepauk Tresno judulnya. Iya, ceritanya apa? Ya dihapusi lah. Dihapusi. Keblondro. Iya. Dikhianati. Ya kayak cewek itu PHP lah. Nah, orangnya tergantung terlalu baper sama orangnya, sama ceweknya. Si tokoh penyanyinya itu. Yeah. Si tokoh yang nyanyi itu terlalu berharap, tapi ternyata tidak dibales. Betul. Oke, Mas Gogor, Mas Puji, harapannya single Bongko ini ke depan? Ya, kalau saya pribadi, harapan saya single ini bisa didengarkan ya oleh semua orang. Ya.
mungkin tidak hanya di Semarang, ya, Semarang. tapi mungkin di luar Luas. Semarang. Pokoknya dengarkan dulu, nanti gimana responnya teman-teman, ya kan. Dan bisa ditonton di channel YouTube saya. gitu. Ya harapan saya itu, terus semoga ya bisa diterima masyarakat. Mas Puji mau nambahin? Ya, kalau harapan saya viral lah. Viral. Karena dari Dengarkan, ya, dan bisa nangis bareng-bareng karena ya, karena menurut saya dari segi musikalitas, dari segi video klip, menurut saya sudah bagus lah. Harapan saya viral lah, biar Mas Gogor naik. harapannya viral, pengen didengar gitu ya. Ya, yang dengar lah. Oke.